Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan muliakan, Wakil Ketua Mahkamah Agung yang mulia, Profesor Dr. Haji Suharto. Terima kasih Bapak atas kehadirannya. Dan yang kami hormati, Ketua Komite 4 DPD, Pak Ahmad Nawardi. Terima kasih. Ketua Dewan Komisioner LPS, Pak Anggito Abimanyu. Para senior kami, pendahulu kami Dewan Gubernur, ada Pak Agus Martowardoyo dan juga ada Bu Miranda. Rekan-rekan anggota Dewan Gubernur, Bu Filianingsih dan Bu Aida Budiman. Demikian juga Chief Technical Operation dan Antara, Profesor Sigit, yang nanti juga akan menjadi pembicara. Para pimpinan lembaga, kementerian lembaga, gubernur, wali kota, kepala daerah yang hadir secara daring, perwakilan duta besar negara sahabat, rekan-rekan, kawan-kawan pimpinan perbankan, para akademisi, masyarakat, demikian juga semua rekan-rekan hadirin yang hadir dalam acara secara tatap muka di Gedung Bank Indonesia maupun secara daring di seluruh kantor-kantor perwakilan Bank Indonesia. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang dalam acara peluncuran laporan perekonomian Indonesia tahun 2025 ini. Mana tepuk tangannya? Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa yang memberikan keberkahan bangsa Indonesia, negara kita dan kita semua sehingga dapat hadir dalam acara ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak-bapak Ibu sekalian yang hadir secara tatap muka maupun daring dalam acara peluncuran laporan perekonomian Indonesia 2025 yang bertema tangguh dan mandiri, sinergi mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan berdaya tahan. Peluncuran laporan perekonomian Indonesia tahun 2025 ini merupakan perwujudan transparansi kebijakan dan juga menjaga kredibilitas dan akuntabilitas Bank Indonesia. Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 8 ayat 7 Undang-Undang Nomor 23 tahun 99 tentang Bank Indonesia yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang P2SK. Ada 3 pesan dari laporan perekonomian Indonesia 2025 ini yang saya singkat dengan OKS. Apakah OKS itu? Simaklah setelah iklan berikut ini. Yang pertama, melalui laporan perekonomian Indonesia 2025 kami mengajak semua, mari kita bangun optimisme. Setelah melewati 2025 dengan kinerja yang baik, yakinlah insya Allah tahun 2026 dan 2027 Indonesia, ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi. Pertumbuhan kami perkirakan akan meningkat setelah tahun 2025 sekitar 47 sampai 55,5%. Tahun 2026 ini kami perkirakan pertumbuhan ekonomi berkisar antara 4,9 sampai 5,7%. Dengan titik tengah adalah 5,3%. Dan akan meningkat lagi menjadi 5,1 sampai 5,9% pada tahun 2027. Dengan tentu saja titik tengah yang lebih tinggi 5,5%. Mari kita bangun optimisme ini. Keyakinan itu yang akan membawa ekonomi kita akan lebih tinggi. Inflasi kami perkirakan 2,5 sampai 2,5 plus 1% pada 2026-2027.
2027. Kami Bank Indonesia dan pemerintah akan memastikan inflasi, stabilitas harga terganggu. Rekan-rekan perbankan, mari kita tingkatkan kredit kita yang insya Allah tahun ini akan naik menjadi kisarannya 8-12%. Dan tahun 2027 kita dorong 9-13%. Yakin kita dorong. Dan tentu saja digitalisasi. Digitalisasi kami akan dorong bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia. 17 miliar transaksi digital di tahun 2026 ini. 60 sampai lupa saya terusan, saking semangatnya. 60 juta pengguna KRIS. Tepuk tangan sekarang ya. Di antaranya adalah 45 juta UMKM. Dan KRIS akan kami perluas ke 8 negara. Setelah Malaysia, Thailand, Singapura, Jepang, Cina, Korea, India, dan juga dengan Saudi Arabia. Itulah mari optimis. Yakin bahwa 2026, 2027 akan lebih baik. Berhentilah wait and see. Kalau kita terus-terusan wait and see, kita akan tertinggalan kereta. Optimisme itulah yang akan membawa ekonomi kita lebih baik. Mari kita bangun optimis. Tepuk tangan untuk optimis. Itulah O. Apa itu K? K adalah komitmen. Mari kita bangun komitmen untuk masing-masing lembaga, dunia usaha, perbankan sesuai tupoksinya masing-masing. Semua kita berikan yang terbaik, usaha maksimal, dan juga dengan motivasi yang kuat demi NKRI, demi rakyat kita. Mari kita bangun komitmen itu. Do our best. Bank Indonesia berkomitmen, we will do our best untuk merumuskan dan melaksanakan bauran kebijakan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui bauran kebijakan Bank Indonesia, baik di moneter, makroprudensial, sistem pembayaran, pendalaman pasar keuangan, ekonomi kerakyatan, dan juga berbagai hal. Di bidang moneter, kami akan pastikan stabilitas, khususnya nilai tukar. Kami akan bawa jaga stabilitas dan akan terus kami dorong untuk menguat rupiah kita. Kedua, di bidang moneter, suku bunga. Setelah 6 kali kita turunkan sejak September 2024, kami masih punya ruang untuk menurunkan suku bunga dengan inflasi yang rendah dan perlunya mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan kami juga akan terus melakukan ekspansi likuiditas moneter. Kami pastikan kawan-kawan perbankan likuiditas akan lebih cukup supaya Anda semua bisa menyalurkan kredit demi sektorial. Dan terutama juga ketahanan eksternal melalui kecukupan cadangan devisa. 156,5 miliar dolar cadangan devisa kami terus akan jaga dan kami ucapkan akan lebih meningkat untuk menjaga ketahanan eksternal ekonomi kita. Jadi kebijakan moneter tagline-nya adalah pro stability and pro growth. Stability nilai tukar kami akan jaga stabil dan menguat, dan pro growth melalui kebijakan suku bunga rendah, ekspansi likuiditas, dan juga kecukupan cadangan devisa. Kebijakan makroprudensial kami terus berkomitmen kebijakan makro terus longgar. Akan kami longgar tahun ini bahkan tahun depan. Jangan khawatir, jangan pernah bertanya. Kebijakan makroprudensial akan terus kami longgarkan untuk mendorong pertumbuhan kredit pembiayaan bagi sektor real. Kawan-kawan perbankan, insentif likuiditas makroprudensial kami akan terus berikan.
bagi bank-bank yang menyalurkan kredit ke sektor-sektor real prioritas dan bagi bank yang cepat-cepatan menurunkan suku bunga kredit, kami akan berikan insentif likuiditas. Demikian juga kebijakan-kebijakan makrobudensial yang lain. Kami akan terus stand-nya adalah longgar tahun ini mau tahun depan. Penyangga likuiditas makrobudensial, rasio rasio intermediasi makro. Dan di makro kami juga akan terus arahkan kebijakan makro untuk mendorong inklusi ekonomi, UMKM, ekonomi kerakyatan, dan termasuk mendukung program-program Astacita pemerintah untuk ekonomi kerakyatan. Itu di bidang makro budensial. Di bidang sistem pembayaran, kami terus akan digitalisasi Indonesia dan cross border melalui konsolidasi industri. Demikian juga untuk kami dorong untuk pengembangan infrastruktur, BI Fast, Industri Fast. Demikian juga kita bangun inovasi. Tahun ini kami akan menyelenggarakan kompetisi digital talent Indonesia. Kami akan umumkan bulan Februari dan menyeleksi 800 tim digital Indonesia dari anak-anak muda kita, dan kami akan didik selama 6 bulan. 2 bulan pertama kewirausahaan, 2 bulan kemudian ada sandboxing, dan 2 bulan kemudian akan kami undang para perbankan, para investor untuk investasi digital talenta muda kita untuk mendigitalkan Indonesia tahun ke depan sesuai blueprint sistem pembayaran Indonesia. Itu adalah K. Mari kita bangun masing-masing lembaga berkomitmen do our best for the country, for the people. Dan Bank Indonesia akan mengarahkan bauran kebijakan kami, moneter, makro, sistem pembayaran, dan lain-lain untuk menjaga stabilitas, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Itulah K. Nomor 3, S. Apakah S itu? Apakah S puter, S teler, S pudeng? Yang saya maksud S adalah sinergi. Mari kita perkuat sinergi. Bank Indonesia terus bersinergi dengan pemerintah, KSSK, dan juga perbankan, Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia, Apufindo, dunia akademis, masyarakat. Kami akan terus bersinergi. Itulah 1 tambah 1 akan banyak 54 kalau dalam Islam. 1 lidi kalau kita ikat menjadi sapu. Bersatu kita teguh dan juga akan tangguh dan mandiri. Mari kita bersinergi. Sinergi apa itu? Sinergi dalam 5 hal. 1, mari kita bersinergi menjaga stabilitas ekonomi kita. Bersinergi makroekonomi stabilitas dan stabilitas sistem. Kami terus membangun dan semakin erat sinergi antara fiskal dan moneter. Terus kami pastikan bahwa sinergi kebijakan Bank Indonesia dengan fiskal pemerintah erat menjaga stabilitas, mendorong pertumbuhan ekonomi. Kami membangun kemarin konferensi pers bagaimana membangun sinergi di KSSK bersama menjaga stabilitas sistem keuangan. Stabilitas kunci penting bagi pertumbuhan. Nomor 2, sinergi yang nanti akan dibicarakan dalam secara detail. Sinergi melakukan hilirisasi dan industrialisasi. Bapak Presiden Prabowo secara jelas, hilirisasi sumber daya alam, industrialisasi adalah bagaimana kiat kita mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dengan membangun sektor real. Nanti Prof. Sigit akan menjelaskan bagaimana kebijakan-kebijakan hilirisasi dan tentu saja dari dunia usaha. Itulah sinergi yang kedua. Sinergi mendorong sektor real, khususnya hilirisasi sumber daya alam dan industrialisasi. Sinergi yang ketiga adalah ekonomi kerakyatan.
Bapak Presiden Prabowo sudah membangun MBG, KDMP, Sekolah Rakyat, Perumahan Rakyat. Itulah program-program prioritas ekonomi kerakyatan pemerintah. Bank Indonesia bersinergi. Kami kembangkan UMKM. Kami ikut mendanai perumahan rakyat. Demikian juga KDMP bersinergi membangun ekonomi kerakyatan termasuk ekonomi keuangan syariah. Itulah ekonomi kerakyatan. Sinergi ada yang ketiga. Sinergi stabilitas, sinergi untuk hilirisasi industrialisasi, sinergi ekonomi kerakyatan. Sinergi yang berikutnya adalah pembiayaan. Mari kami ajak perbankan dan dunia keuangan, mari kita bangun pembiayaan kita, mendorong kredit lebih tinggi lagi, dan bersinergi bersama dunia usaha. Demikian juga sinergi dalam mendalamkan pasar uang kita. Bank Indonesia dan kita semua bersama Apufindo bangga bahwa transaksi rata hari pasar uang kita sudah lebih dari 55 triliun per day. Tepuk tangannya mana? Apakah pasar uang antar bank, apakah repo, apakah secondary market, SRBI, SBN, dan juga untuk SOP rupiah. 55 triliun. Kurang dari 5 tahun lalu berapa? 55 triliun per day. Pasar falas kita sekarang adalah sudah 10 miliar per day. Dan kita akan terus dorong. Dan tentu saja Prof. Sigit, mari kita juga bersinergi pembiayaan proyek-proyek strategis. Pemerintah proyek-proyeknya Danantara. Kami siap dengan perbankan. Apakah pembiayaan melalui kredit perbankan? Apakah melalui penerbitan sekuritas? Mari bersinergi pembiayaan. Sinergi yang kelima adalah digitalisasi. Bank Indonesia terus akan mendorong bersama asosiasi sistem pembayaran mendigitalkan ini for our future generation. 60-70% penduduk kita lah milenial, anak-anak muda. They are the future leader, the future of our economy. Mari kita bersama mendigitalkan Indonesia. Termasuk yang kami sampaikan lagi, di sistem pembayaran tahun ini membangun 800 tim digital talenta Indonesia yang selama 6 bulan kami akan bersama ASPI, OJK, dan juga perbankan, juga kemudian kementerian lembaga, demikian juga dengan Apufindo bersama-sama membangun digital talenta Indonesia for our future generation. Mari ya kita temukan daun pakis. Mana pantunnya enggak ada ya? Ya, daun pakis dari Medan dan juga Brastagi. Mari kita bangun optimis dan membangun komitmen dengan bersinergi. Itulah pesan LPI 2025. Optimis, komitmen, sinergi. Yang insya Allah nanti para pembicara akan menjelaskan secara lebih rinci. Dan sebentar lagi dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dan mengucapkan puji syukur dan selalu mohon bimbingan dan petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa, laporan perekonomian Indonesia tahun 2025 secara resmi kami luncurkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi Indonesia, memberkahi kita semua dan keluarga. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Gubernur, mohon berkenan Bapak untuk tetap berada di atas panggung. Selanjutnya kami turut mengundang anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia untuk dapat mendampingi Gubernur Bank Indonesia dalam melakukan prosesi peluncuran LPI 2025. Prosesi akan dilakukan dengan meletakkan telapak tangan di atas pedestal. Baik, prosesi akan kita mulai bersama. Kita hitung mundur bersama dalam hitungan 3,
2, 1. Dan dengan demikian, laporan perekonomian Indonesia 2025 resmi diluncurkan. Mari beri apresiasi yang paling meriah. Selanjutnya penyerahan cetakan pertama LPI 2025 kepada perwakilan mitra kerja utama Bank Indonesia. Untuk itu kami dengan hormat kami mengundang kehadirannya ke atas panggung Wakil Ketua Mahkamah Agung, Ketua Komite 4 DPD Republik Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, Gubernur Bank Indonesia periode 2013-2018, Sesmenko Perekonomian Republik Indonesia, Presiden Direktur BCA, Pimpinan Redaksi Bisnis Indonesia, Chief Technology Officer Danantara, dan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia. LPI 2025 yang pertama akan diberikan kepada Wakil Ketua Mahkamah Agung. Dilanjutkan dengan penyerahan kepada Ketua Komite 4 DPD Republik Indonesia. Dilanjutkan dengan penyerahan kepada Ketua Dewan Komisioner LPS. Dilanjutkan kepada Gubernur Bank Indonesia periode 2013-2018. Selanjutnya kepada Sesmenko Perekonomian Republik Indonesia. Penyerahan selanjutnya kepada Chief Technology Officer Danantara. Kepada Presiden Direktur BCA. Kemudian kepada Pimpinan Redaksi Bisnis Indonesia. Dan selanjutnya disampaikan kepada Direktur Utama Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya mohon berkenan Bapak Ibu, kita akan mengabadikan momen pada hari ini dengan foto bersama. LPI 2025 diserahkan kepada seluruh perwakilan elemen mitra strategis Bank Indonesia. Baik, mohon berkenan Bapak dan Ibu. Baik, kita hitung 1, 2, 3. Baik, satu kali lagi Bapak dan Ibu. Kita berikan semangat sinergi untuk membangun Indonesia dalam 1, 2, 3. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Dengan hormat kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.